If you tell me you're leaving, I'll make it easy. It'll be okay. If we can't stop the bleeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, saya perwakilan dari kelompok saya dengan saudari Aisyah Nur Syahbani dan dengan saya namanya Muhammad Rifqi Al-Azizi. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai kurban, yang dimana kurban itu adalah sebuah ibadah dalam agama Islam yang mana di dalamnya itu penuh makna, penuh pelajaran dan sangat bermanfaat bagi kita. Untuk selanjutnya itu berikut penjelasannya yang akan dijelaskan setelah ini. Yuk simak. Nah, sebelum menjauh kepada pembahasan-pembahasan yang lain, kita harus tahu dulu nih bahwasanya kurban itu apa sih? Nah, bahwasanya secara istilah ataupun secara bahasa dulu. Secara bahasa, kurban diambil dari kata bahasa Arab yaitu qurba yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Namun secara istilah, kurban itu menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dengan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, bahwasanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2 dijelaskan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, dan sholatlah kamu dan berkurbanlah. Nah, di situ Allah telah langsung memerintahkan kita secara tidak langsung lewat Al-Qur'an untuk berkurban. Begitu. Ibadah ini dilakukan pada bulan-bulan Islam, yakni bulan 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah, atau 3 hari setelah tasyrik. Begitu. Masuk ke dalam sejarah kurban. Ibadah kurban ini bermula dari kisahnya, atau bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya siapa, yaitu Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim ini ingin menyembelih anaknya, hendak menyembelih anaknya, si Nabi Ibrahim ini, nah maka Allah menggantinya dengan domba pada saat itu sebagai bentuk ujian ketaatan, atau kita bisa sebut hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena telah tabah. Kisah itulah yang menjadi landasan dan menjadikan dasar ibadah kurban hingga hari ini. Nah, hewan kurban dan begitu pun syaratnya apa aja sih gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya hewan kurban itu hewan ternak yang diternak seperti sapi, kambing ataupun domba dan unta. Nah, lalu syarat hewan kurban itu yang pertama ada sehat dan tidak cacat. Kita cek kesehatannya, kita cek segala badan-badan yang ada di dalam daging-daging yang ada di dalam hewan tersebut, kan takutnya ada yang berpenyakit, maka kita tidak boleh berkurban. Lalu yang kedua itu cukup umur. Untuk cukup umur itu bagi kambing atau domba minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun. Nah, yang ketiga, disembelihnya pada waktu yang tepat, yang tadi telah disebutkan pada 10 Zulhijjah sampai 3 Zulhijjah atau setelah hari tasyrik, gitu kan. Nah, siapa saja sih yang wajib berkurban? Yang saya ketahui dan saya dapat di sini, yang pertama hukumnya itu sunnah muakkad. Lalu yang sangat dianjurkan bagi itu muslim yang mampu secara finansial. Lalu
sudah balik ataupun berakal. Nah, kalau kita sudah mampu dan mempunyai finansial yang cukup dan tentunya kita berakal, maka kita diperbolehkan atau diharuskan untuk berkurban. Nah, tapi ada juga ulama yang mewajibkan kurban bagi yang mampu dan tidak punya halangan. Nah, di sini selanjutnya tujuan dan hikmah kurban. Yang pertama, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani keikhlasan. Yang ketiga, berbagi dengan sesama. Yang keempat, mengikis sifat kikir. Nah, jadi kurban itu bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi ini lebih dari sekedar daripada itu. Ini adalah bentuk cinta, bentuk kasih sayang, bentuk kepedulian sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bisa berkurban dan diberikan tabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.